안녕하세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. 너를 보며 마치 너 달콤한 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas PPT dari Bapak Budi. Jadi Pak Budi memberi tugas yaitu membuat PPT. Saya akan mempresentasikan tugas PPT saya. Jadi Pak Budi nyuruh buat tugas PowerPoint ya. A few moments later. Apa ya? Judulnya beda-beda, tapi saya buat judul di PPT saya yaitu apa ya, lupa. Kehidupan di masa perkuliahan. Jadi ini penting banget ya guys ya, pakai banget. Jadi ini penting banget dimana kehidupan di masa perkuliahan ini sangat penting ya guys ya. Ini tuh menceritakan tentang apa aja sih yang kita lakukan pas kuliah nanti. Oh ya, saya lupa. Perkenalkan, saya adalah anak yang paling kalem di 10.3. Perkenalkan, nama saya Misha Sada Vijatulo Podestia dari kelas 10.3. Tadang! Jadi, saya itu di 10.3 sebenarnya pertamanya malu-malu ya. Walaupun akhirnya malu-maluin. Jadi saya tuh adalah anak yang paling kalem di 10.3. Saya tuh spek yali yali. Jadi seperti itu. Oke, lanjut saja. Jadi yang pertama itu ada daftar isi ya guys ya. Dimana daftar isinya tuh ada 3 bab. Itu ada 1, jaringan sosial. Itu menceritakan tentang bagaimana kita membangun jaringan sosial yang kuat. Dan di bab kedua itu adalah tentang manajemen waktu. Itu tentang bagaimana cara kita memanajemen waktu pada masa perkuliahan nanti gitu ya kan. Kita pasti sok sibuk ya kan. Di bab ketiga ada pengalaman baru, di mana ini menceritakan tentang kita tuh harus terbuka dengan pengalaman baru. Jangan itu-itu aja ya guys ya. Gila lu. Pahami. Pembahasan berikut akan bermanfaat di masa perkuliahan nanti, jadi tolong disimak baik-baik. Huh? Oke, next. Di bab pertama itu kita tentang jaringan sosial. Ini adalah, yang seperti saya bilang tadi, ini adalah tentang membangun jaringan sosial yang kuat. Ini tentang bagaimana cara kita membangun jaringan sosial. Gimana sih? Oke, ini saya jelasin ya. Oke, yang pertama itu adalah, apa sih jaringan sosial itu? Jaringan sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi yang terhubung karena kesamaan sosialitas. Jadi kita harus bersosialisasi dengan lingkungan ya guys ya. Jangan diam-diam baik. Yang kedua, ini ada tentang jaringan sosial, di mana ini menjelaskan secara detail apa itu jaringan sosial. Shh, diam. Huh? Ini singkat saja. Paham. Jadi, jaringan sosial itu menjadi fondasi penting dalam menjalani kehidupan kampus. Walaupun terasa senang berada di zona nyaman dengan teman-teman lama, sangat disarankan kita tuh keluar dari zona kita dan menjalin hubungan baru. Jadi untuk membangun jaringan sosial yang kuat itu, karena ini berhubungan dengan kampus ya guys ya. Jadi mahasiswa dapat bergabung dengan organisasi mahasiswa, terlibat dalam kegiatan kampus, menjalin hubungan dengan sesama mahasiswa, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama mahasiswa juga. Bersosialisasi dengan lingkungan yang baru juga, dengan mengikuti banyak kegiatan, kita punya kawan baru, pengalaman baru, dan lain sebagainya. Kak Shopee. Yang ketiga, apa sih objek-objek jaringan sosial itu? Kalau di kampus itu tuh banyak banget ya guys ya. Yang pertama tuh pastinya antar mahasiswa. Yang kedua tuh sama dosen. Jadi membangun jaringan sosial yang kuat dengan dosen itu sangat-sangat penting ya, karena dosen itu kayak guru ya. Ya sama aja lah pokoknya. Terus yang kedua, alumni. Terus yang keempat itu ada profesional, itu bisa disebut dengan senior ya guys ya. Sama aja kayak
alumni tadi ya. Alumni sama senior profesional sama senior. Terus di sini ada manfaat jaringan sosial. Manfaatnya apa aja sih? Yang pertama tuh ada mendapatkan dukungan emosional, itu melatih mental juga ya, nanti emosi. Oke, yang kedua itu adalah mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga itu adalah mendapat peluang karir. Terus ada mengembangkan keterampilan sosial, itu mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan dan beasiswa. Terus di sini ada menyikapi jaringan sosial. Meski penting untuk membangun jaringan sosial, mahasiswa juga perlu menghargai diri sendiri. Gak masalah kalau mengandalkan teman, namun jangan terlalu menggantungkan kehidupan pada kelompok pertemanan. Kenapa? Teman dekat sekarang udah jadi musuh, say. Astagfirullahaladzim. Masuk ke bab baru, ini ada bab tentang manajemen waktu. Ini tuh tentang bagaimana cara kita memanajemen waktu dengan sangat efektif ya guys ya. Kita pasti orang sibuk ya guys ya. Kalau orang sok sibuk, bodo amat, gak peduli juga, ya kan? Jadi ini yang pertama adalah manajemen waktu. Jadi ini tuh penjelasan detail apa itu manajemen waktu. Salah satu tantangan terbesar bagi mahasiswa baru adalah mengelola waktu dengan efektif. Jadi mulai tidak terbiasa dengan membagi waktu. Jadi bingung sendiri ya, ini tugas banyak banget, ini gimana menyelesaikannya gitu. Yang diprioritaskan tuh yang paling utama. Terus itu ada membagi dan mengatur waktu antara organisasi belajar dan aktivitas sosial merupakan sebuah hal yang wajib dilakukan. Merencanakan masa depan dengan organisasi dan jurusan kuliah yang sudah dipilih. Jadi kita mau jadi apa di masa depan itu tergantung sama jurusan yang kita pilih. Terus ini ada mengapa manajemen waktu itu sangat penting untuk akademis mahasiswa. Hal ini tuh untuk memastikan bahwa siswa dipersiapkan dengan baik, terorganisasi, dan fokus untuk mengelola kehidupan sehari-hari. Menyelesaikan tugas akademis dengan tepat waktu. Dan di sini tuh ada manfaat manajemen waktu, pasti ada manfaatnya juga ya kan. Jadi yang pertama itu ada meningkatkan produktivitas. Yang kedua itu adalah melatih diri untuk disiplin dan konsisten. Terus yang ketiga itu memanfaatkan waktu luang secara berkualitas. Terus yang terakhir itu membantu menentukan tujuan. Nih ya, waktu adalah emas, gak boleh disia-siakan. Ini ada quotes nih dari Wayne Huizena, itulah pokoknya namanya ya. Katanya adalah beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya. Jadi masuk ke bab terakhir, bab ketiga. Yaitu tentang pengalaman baru, di mana ini tuh menjelaskan tentang bagaimana cara kita terbuka dengan pengalaman baru di masa perkuliahan. Bentar ya, minum dulu. Nah, ini. Apa itu mencari pengalaman? Mencari pengalaman itu berarti mencoba berbagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Terus ini ada tentang pengalaman baru. Sini tuh menjelaskan secara detail, kampus adalah tempat di mana akan bertemu dengan berbagai macam ide, budaya, dan pandangan. Cari pengalaman baru itu sangat disarankan untuk memperoleh pengetahuan lebih luas, membangun fondasi yang kuat untuk sukses di kampus maupun di masa depan. Jadi apa aja sih yang dilakukan seorang mahasiswa untuk mencari pengalaman baru? Jadi itu yang pertama adalah dengan mengikuti kuliah tamu, diskusi kelompok, atau acara kampus lainnya. Dengan menerapkan tips-tips tersebut, mahasiswa itu akan memiliki koneksi yang lebih besar, yang biasanya segini, jadi segini. Bunga matahari. Bayu dong. Oke, next. Manfaat mencari pengalaman baru itu ada banyak sebenarnya, cuman ini diantaranya itu adalah meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, memperluas lingkup pertemanan, meningkatkan kreativitas, tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik, mendapatkan akses ke peluang baru, dan menentukan masa depan yang lebih baik. Nah, jadi mencari pengalaman itu bukan cuma di daerah perkuliahan aja ya guys ya. Jadi mahasiswa itu juga dapat mencari pengalaman baru di luar negeri. Dapat berupa pengalaman kuliah, pengalaman kerja, maupun pengalaman perjalanan ke luar negeri. Nah, ini poinnya, memanfaatkan kesempatan. Kehidupan kampus adalah petualangan menarik dan dengan langkah-langkah bijak. Dapat menghadapi setiap tantangan dengan percaya diri. Selamat menikmati perjalanan di dunia perkuliahan. Nanti loh ya, nanti. Ini ada quotes lagi, nggak tahu dari siapa ya. Di Google nggak ada namanya soalnya. Dia berkata, isi hidupmu dengan pengalaman, bukan benda. Memiliki cerita untuk diceritakan, bukan hal untuk ditampilkan. Masya Allah. Kesimpulannya itu adalah berdasarkan pembahasan yang saya terangkan barusan,
Itu tuh banyak kesimpulannya sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu penting banget itu tuh untuk masa depan kita ya. Jadi kita tuh harus terus menempuh pendidikan untuk masa depan yang cerah. Berakhir sudah pembahasan saya mengenai kehidupan di masa perkuliahan. Semoga dengan adanya pembahasan tadi, kita tuh dapat referensi gitu kan untuk masa perkuliahan nanti gitu. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan, saya tidak akan meminta maaf ya guys ya. Karena perempuan itu tidak pernah salah. Dan jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena yang kelebihan itu perasaanku padanya. Oke, next. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.